gak muding ini. Apa? Anomali. Ini staf saya nggak bener ini. Nggak bener. Ini cangkir isinya teh, bukan kopi. Luar biasa. Di hadapan para pimpinan partai politik, tokoh nasional, dan ribuan kader PKB, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat konstitusi demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta melontarkan kritik keras terhadap praktik ekonomi yang dianggapnya menyimpang. Presiden Prabowo dalam acara puncak harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa ini menyampaikan pidato kenegaraan yang syarat dengan pesan fundamental mengenai arah kebijakan ekonomi dan persatuan nasional. Ini bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, terutama mazhab ekonomi neoliberal. Karena di mazhab neolib ini, menurut mereka nggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya, nggak apa-apa. Biar segelintir orang tambah kaya, menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah. Tapi kenyataannya menetesnya wah banget. Menetesnya 200 tahun, udah mati kita semua itu. Jadi itu gak benar. Nggak benar, tidak akan netes ke bawah. Bagaimana saudara merasa menetes ke bawah? Setetes pun enggak ya? Saudara-saudara, jadi kita diakal-akalin. Fokus utama dari pidato Presiden Prabowo ini adalah tertuju pada evaluasi sistem ekonomi nasional. Ia menyoroti sejumlah anomali seperti kelangkaan minyak goreng di negara produsen sawit terbesar dan manipulasi harga beras bersubsidi. Praktik-praktik tersebut dinilainya sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan rakyat, dan untuk menggambarkan sistem yang didasari oleh keserakahan tersebut, Presiden Prabowo memperkenalkan sebuah istilah serakahnomics. Istilah ini ia definisikan sebagai sebuah sistem yang mengizinkan segelintir pihak mengeruk keuntungan secara tidak wajar dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Dan sebagai landasan argumennya, Presiden Prabowo merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan bahwa pasal tersebut yang mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat harus menjadi pedoman utama dalam pengelolaan sumber daya nasional. Ini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini staf saya nggak bener ini. Nggak bener. Ini cangkir isinya teh, bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Brengsek. Kalau di depan kiai-kiai, saya grogi saya. Saudara-saudara, pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekarang saya tanya, kalau produksi beras ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia? Terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka? Jadi saudara-saudara, ini saya sampai cari-cari mazhab bisnis apa, mazhab ekonomi apa ini. Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru. Ini bukan mazhab neolib atau pasar bebas atau kapital, ini mazhab serakah nomics. Serakah nomics. Tolong kawan-kawan kita yang di universitas itu, yang pinter-pinter, tolong buka bidang studi serakah nomics. Saudara-saudara, saya merasa hari ini besar hati. PKB, kiai-kiai bersama saya. Karena mereka penghanut mazhab Srakanomics, ini bandel-bandel. Ada wartawan nggak boleh ngomong. Presiden harus bicara sopan-sopan. Tapi karena PKB dan NU ya harus bawah, ya kan? Benar nggak? Kalian ngerti bahasa rakyat, bahasa jalan kalian ngerti, ya kan? Kalau saya bicara bahasa akademis, ya, saudara-saudara sekalian, perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali. Kalian ngerti nggak? Ya kan? Pasti kalian, di antara kalian ngomongnya gak muding ini. Apa? Anomali. Nyuri gitu loh. Nggarong, kalian ngerti kan? Ngerampok. Sorry ya.
Saya suka dengan filosofi NU. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Jadi saudara-saudara, sama dengan beras. Bayangkan ya, beras kita subsidi benih, kita subsidi pupuk. Pabrik pupuk milik rakyat, milik negara. Pestisida disubsidi. Waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat. Ya, irigasi-irigasi dibangun oleh uang rakyat. Beras, alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat. Begitu sudah digiling jadi beras, ya, itu paket diganti. Beras yang disubsidi ini yang ditempel katanya beras premium, harganya tambah 5.000, 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini gak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar. Serakah. Gak ada. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya. Beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu, saudara-saudara. 100 triliun. Berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Dengan 1.000 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Kita bisa bantu semua rumah sakit, semua pesantren di seluruh Indonesia. 1.000 triliun. Jadi saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Beras penting atau tidak untuk negara? Jagung penting atau tidak? Minyak goreng penting atau tidak? Dan ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sorry ya. Ini bukan pikiran Prabowo, ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-Undang Dasar 45. Ayat 3. Bumi, tadi PKB lambang bumi. Dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ini tidak perlu ditafsir lagi ya, ini jelas. Jelas. Jadi terima kasih PKB hari ini yang dilakukan oleh Ketua Dewan Syuro PKB dan Ketua Umum PKB yang dilakukan malam ini adalah suntik keberanian kepada saya. Yang tadinya saya sebetulnya udah capek, Gus. PKB ya, malam ini PKB. Yang benar, iya, aku harus kasih pidato. Aku mau pidato sebentar aja deh, singkat-singkat aja deh. Dibuatlah pidato bagus ini. 2 halaman, ya. Udah selesai dari tadi kalau saya baca ini. Tapi karena melihat kalian-kalian ini ya terpaksalah saya. Apalagi udah disuntik keberanian itu ya. PKB Nahdlatul Ulama di belakang saya, petani di sebelah sini, buruh di situ. Kok gentar kita? Kok gentar gitu? Saya sebetulnya mau baik-baik aja. Udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang benar aja lah. Bayar pajak, ya kan? Bayar pajak. Cari untung yang benar. Jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui. Karena dibawa ke laboratorium, diperiksa. Ya ini mereka harus kembalikan uang yang mereka nikmati dengan tidak benar. Kalau bisa kembalikan 100 triliun ya kita mungkin bisa sedikit meringankan